kita sudah puasa, kita sudah tarawih, kita sudah hatam Quran. Tapi kenapa hidup terasa begitu-begitu saja? Jangan-jangan ada satu amalan paling dahsyat di bulan Ramadan yang justru sering kita lewatkan. Dan itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Semesta. Apa kabar hari ini, sahabat semesta? Semoga dimanapun kamu berada, hatimu sedang Allah tenangkan, dan langkahmu sedang Allah arahkan menuju kebaikan. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini dengan klik tombol like, tuliskan komentar terbaikmu, dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak sahabat semesta yang bisa bertumbuh dan terinspirasi bersama di sini. Dan kali ini, aku ingin mengajak sahabat semesta melakukan sesuatu yang sederhana tapi penuh makna. Tulis satu doa paling tulusmu di kolom komentar. Jangan ragu, jangan malu. Tulis dengan keyakinan penuh. Siapa tahu, dari sekian banyak doa yang terangkat malam ini, ada doamu yang langsung Allah ijabah. Pernah nggak, sahabat semesta, kita merasa sudah melakukan semuanya di bulan Ramadan, tapi tetap ada yang terasa kosong. Kita bangun sahur, menahan lapar dan haus seharian, berusaha nggak marah, nggak ngomel, nggak gibah. Malamnya kita tarawih. Bahkan ada yang sampai tadarus 1 juz sehari. Dari luar, semua terlihat sempurna. Tapi jauh di dalam hati, ada ruang yang belum benar-benar tersentuh. Ada doa yang belum sempat benar-benar kita perjuangkan. Ironisnya, justru disitulah letak rahasianya. Banyak orang mengira Ramadan adalah soal kuat menahan diri. Padahal lebih dari itu, Ramadan adalah soal berani meminta, berani mengetuk, berani berharap setinggi-tingginya. Kita sibuk memperbaiki amalan, tapi lupa memperdalam permohonan. Kita fokus pada apa yang kita lakukan untuk Allah, tapi lupa membuka diri untuk apa yang Allah siapkan untuk kita. Bayangkan ini, mungkin selama ini kita lebih pandai membaca daripada memohon, lebih lancar melafalkan ayat daripada menyebutkan harapan, lebih terlatih berdiri dalam salat daripada duduk lama sambil menangis dalam doa. Padahal bisa jadi, satu doa yang tulus di tengah malam jauh lebih mengubah hidup daripada 1000 rutinitas yang dilakukan tanpa hati. Ramadan bukan sekadar bulan pahala dilipat gandakan. Ia adalah bulan ketika langit terasa lebih dekat. Seakan-akan jarak antara hati dan arasi dipersingkat. Dalam Al-Quran disebutkan, ketika hamba bertanya tentang Allah, jawabannya bukan panjang lebar. Hanya satu kalimat yang begitu menenangkan. Allah itu dekat, dekat bukan untuk mengawasi kesalahan kita saja, tapi dekat untuk mendengar bisikan paling lirih yang bahkan tak sanggup kita ucapkan keras-keras. Coba renungkan, selama ini mungkin kita mengira kedekatan Allah itu menakutkan. Seolah-olah dekat, berarti dia melihat setiap dosa kita. Padahal ada bentuk kedekatan yang jauh lebih lembut, kedekatan dalam mengabulkan doa. Seakan Allah ingin berkata, datanglah, aku menunggumu meminta. Dan kalimat itu terasa berbeda ketika kita menyadarinya di bulan Ramadan. Masalahnya, kita sering salah fokus. Kita sibuk menghitung berapa kali khatam, berapa rakaat tarawih, berapa sedekah yang sudah keluar. Itu semua luar biasa, tentu saja. Tapi pernahkah kita menghitung berapa lama kita benar-benar berbicara dengan Allah tentang mimpi-mimpi kita, tentang rasa takut kita, tentang luka yang belum sembuh, tentang rahasia yang tak pernah kita ceritakan pada siapapun? Lucunya, kita bisa duduk 1 jam membaca Al-Quran tanpa merasa berat. Tapi saat diminta berdoa 5 menit saja, rasanya canggung, bingung mau bilang apa. Kalimatnya pendek-pendek, bahkan kadang hanya itu-itu saja. Ya Allah, sehatkan keluarga, lancarkan rezeki, selesai. Padahal kalau disuruh cerita tentang masalah hidup, mungkin kita bisa bicara berjam-jam. Disinilah banyak yang masih salah. Kita mengira doa itu pelengkap, padahal doa adalah inti. Kita mengira doa itu formalitas setelah ibadah, padahal doa adalah jantungnya ibadah. Tanpa doa, ibadah bisa jadi hanya gerakan. Tanpa doa, puasa bisa jadi hanya menahan lapar. Tanpa doa, Ramadan bisa lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak perubahan. Sahabat semesta, coba bayangkan sejenak. Bagaimana kalau sebenarnya Allah menunggu kita lebih lama dari yang kita kira? Bagaimana kalau selama ini Allah sudah membuka pintu, tapi kita hanya mengetuk sebentar lalu pergi? Bagaimana kalau keberkahan yang kita cari-cari itu sebenarnya sudah ada di balik pintu, yang belum kita dorong dengan keyakinan penuh? Ramadan adalah momen ketika doa memiliki nilai yang berbeda. Waktunya mulia. Orangnya berpuasa sedang berada dalam kondisi yang Allah cintai. Dan ketika dua kemuliaan itu bertemu, waktu yang istimewa dan hati yang sedang menahan diri, doa menjadi sesuatu yang luar biasa kuat. Seperti anak panah yang dilepaskan tepat saat angin mendukung. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan momen itu. Beberapa menit sebelum azan maghrib, bukannya fokus berdoa, kita justru sibuk memandangi makanan, sibuk cek ponsel, sibuk bercanda. Padahal bisa jadi,
Di detik-detik itulah takdir kita sedang menunggu untuk ditulis ulang. Dan yang dibutuhkan hanya satu hal, yaitu doa yang sungguh-sungguh. Bayangkan kalau satu malam di Ramadan ini, kita benar-benar duduk angkat tangan dan berbicara sejujur-jujurnya kepada Allah. Bukan doa yang terburu-buru, bukan doa yang sekadar hafalan, tapi doa yang keluar dari dada yang penuh harap. Menyebut satu persatu keinginan, menangis kalau perlu, mengakui kelemahan, mengakui ketakutan, mengakui betapa kita tidak sanggup tanpa pertolongannya. Dan di saat itulah mungkin kita akan tersadar, selama ini yang kurang bukan amalan kita. Yang kurang adalah keyakinan saat meminta. Kita ragu-ragu, kita berdoa sambil setengah tidak yakin. Kita meminta sambil menyisakan pikiran, apa mungkin dikabulkan? Padahal Allah sudah menegaskan bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Sahabat semesta, mungkin inilah momen untuk mengubah cara kita menjalani Ramadan. Bukan hanya lebih rajin beribadah, tapi lebih berani berharap, lebih lama berdoa, lebih yakin saat meminta. Karena bisa jadi, perubahan terbesar dalam hidup kita bukan dimulai dari apa yang kita kerjakan, tapi dari apa yang kita panjatkan. Jadi sebelum Ramadan ini berlalu, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Sudahkah aku benar-benar memanfaatkan bulan ini untuk berdoa? Sudahkah aku meminta dengan sepenuh hati? Atau jangan-jangan aku terlalu sibuk menjalankan ritual, sampai lupa membuka percakapan paling penting dengan Tuhanku? Kalau hari ini kita merasa hidup belum berubah, mungkin bukan karena Allah belum menjawab. Bisa jadi karena kita belum benar-benar meminta. Dan Ramadan adalah undangan terbuka untuk memperbaiki itu semua. Ramadan bukan sekadar bulan pahala dilipat gandakan. Ia adalah musim ketika langit terasa lebih rendah, seolah-olah jarak antara air mata dan jawaban menjadi lebih singkat. Ada suasana yang berbeda. Hati lebih mudah tersentuh, dada lebih cepat sesak ketika mendengar ayat-ayat dibacakan. Bahkan orang yang biasanya keras pun bisa tiba-tiba lembut. Kenapa? Karena di bulan ini, Allah membuka pintu-pintu yang di luar Ramadan terasa begitu berat untuk diketuk di dalam Al-Quran. Ada satu ayat tentang doa yang letaknya sangat istimewa. Ayat itu berada di tengah-tengah pembahasan tentang puasa. Allah sedang menyelipkan pesan rahasia di antara aturan-aturan ibadah. Jangan cuma tahan lapar, tapi datanglah dan berbicaralah kepadaku. Ketika hamba bertanya tentang Allah, jawabannya begitu sederhana, begitu menenangkan. Allah itu dekat, bukan jauh, bukan sulit dijangkau, bukan menunggu kita sempurna dulu baru mau mendengar. Coba rasakan kalimat itu pelan-pelan. Allah itu dekat, dekat bukan hanya saat kita khusyuk, dekat bukan hanya saat kita suci tanpa dosa, tapi dekat bahkan saat kita penuh kekurangan, dekat ketika kita merasa gagal, dekat ketika kita merasa tak pantas. Dan di bulan Ramadan, kedekatan itu seperti diperjelas, seolah Allah sedang berkata, ini waktumu. Jangan sia-siakan. Yang sering kita bayangkan tentang kedekatan Allah adalah pengawasan. Kita takut salah, takut dosa, takut ibadah kurang. Itu baik, karena membuat kita hati-hati. Tapi ada sisi lain dari kedekatan itu yang jarang kita renungkan. Allah dekat untuk mengabulkan. Allah tidak mengatakan azabku dekat, tidak mengatakan hukumanku dekat. Yang Dia tegaskan justru bahwa Dia menjawab doa orang yang memohon kepadanya. Itu artinya, Ramadan bukan bulan ketakutan semata. Ia adalah bulan harapan. Bulan ketika rasa malu karena dosa seharusnya berubah menjadi keberanian untuk meminta ampun. Bulan ketika rasa lelah menahan lapar, berubah menjadi semangat untuk mengetuk pintu. Langit, Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna dulu baru boleh berdoa. Justru doa itulah yang menyempurnakan perjalanan kita. Lalu ada satu hal yang mengejutkan. Ayat tentang doa itu diapit oleh ayat-ayat tentang puasa, sebelum dan sesudahnya membahas aturan-aturan Ramadan. Seakan Allah ingin memberi kode keras, doa di bulan puasa punya kedudukan khusus. Waktunya mulia, keadaannya juga mulia. Kamu sedang berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal. Itu bukan kondisi biasa. Itu kondisi yang Allah cintai. Bayangkan ini, kamu sedang lapar, haus, letih, tapi tetap bertahan karena Allah. Di saat seperti itu, kamu mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, menurutmu, apakah Allah akan memandang itu biasa saja? Tidak. Dalam kondisi seperti itu, hatimu lebih bersih, egomu lebih lunak, keinginanmu lebih jujur, dan doa menjadi sangat kuat. Masalahnya, seringkali kita tidak sadar betapa istimewanya momen itu. Kita menjalani puasa seperti rutinitas tahunan. Sahur, kerja, buka, taraweh, tidur. Begitu terus, tanpa benar-benar berhenti sejenak dan berkata, ya Allah, ini bulanmu. Aku ingin meminta yang besar. Kita takut meminta terlalu tinggi. Kita merasa permintaan kita terlalu mustahil. Padahal,
Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Kadang kita membatasi doa kita karena pikiran kita sendiri. Kita berkata dalam hati, rasanya sulit, mungkin belum waktunya. Padahal siapa yang menentukan waktu? Siapa yang mengatur takdir? Bukankah Allah yang sama yang membolak-balikan keadaan dalam sekejap, yang bisa mengubah miskin jadi cukup, sakit jadi sembuh, sempit jadi lapang? Lalu kenapa kita berdoa dengan setengah yakin? Di bulan Ramadan, Allah seperti membuka pintu lebih lebar dari biasanya. Dan seringkali yang mengunci pintu itu justru diri kita sendiri karena ragu, karena merasa tidak pantas, karena takut kecewa. Kita berdoa sambil menyisakan celah untuk tidak percaya sepenuhnya. Padahal keyakinan adalah bahan bakar doa. Sahabat semesta, pernahkah kita benar-benar memanfaatkan menit-menit terakhir sebelum azan maghrib, saat perut sudah benar-benar kosong, saat tenaga hampir habis, saat kita tahu beberapa detik lagi azan akan berkumandang? Itulah detik yang sangat mahal. Tapi seringkali justru di saat itu kita sibuk menyiapkan makanan, sibuk mengambil foto, sibuk bercanda. Bayangkan jika di detik-detik itu kamu menutup mata, mengangkat tangan, dan menyebut satu persatu harapanmu dengan penuh keyakinan. Anakmu, orang tuamu, rumah tanggamu, masa depanmu, hutangmu, penyakitmu, semua kamu sebut dengan suara lirih, dengan hati yang sungguh-sungguh. Di momen itu Allah sedang memperhatikan dengan sangat dekat. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa doa orang yang berpuasa tidak ditolak, terutama ketika menjelang berbuka. Kalimat itu bukan sekadar motivasi, itu janji dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan sesuatu yang ringan, tapi kita sering memperlakukannya seperti informasi biasa. Kita dengar, kita angguk, lalu kita lanjut sibuk dengan dunia kita. Inilah bagian yang menguras hati. Bagaimana jika selama ini ada begitu banyak kesempatan emas yang lewat begitu saja? Bagaimana jika ada doa yang seharusnya bisa mengubah hidup kita, tapi tidak pernah kita panjatkan dengan sungguh-sungguh? Bukan karena Allah tidak mau memberi, tapi karena kita tidak benar-benar meminta. Ramadan seharusnya membuat kita lebih berani bermimpi, lebih berani berharap, lebih berani menangis di hadapan Allah. Jangan hanya kuat menahan lapar, tapi lemah dalam berharap. Jangan hanya disiplin dalam ibadah, tapi kikir dalam doa. Karena bisa jadi, satu doa yang lahir dari perut yang lapar dan hati yang tunduk jauh lebih kuat daripada 1000 rencana yang kita susun sendiri. Dan mungkin disinilah pelajaran terbesarnya. Allah itu dekat bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk memeluk harapan kita. Ramadan bukan hanya tentang seberapa banyak kita menahan diri, tapi tentang seberapa dalam kita membuka hati. Jadi jika sampai hari ini kita belum benar-benar memaksimalkan doa di bulan ini, masih ada waktu, masih ada malam, masih ada sahur, masih ada detik sebelum berbuka. Jangan tunggu sampai Ramadan pergi baru kita sadar. Jangan tunggu sampai kesempatan ini habis baru kita menyesal. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah jawaban atas doa kita di tahun-tahun sebelumnya. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kita cukup berani untuk memintanya dengan sungguh-sungguh? Lalu muncul pertanyaan yang sering diam-diam menghantui hati kita. Kalau doa itu begitu istimewa, kenapa masih ada yang terasa belum terkabul? Kenapa sudah bertahun-tahun meminta, tapi hasilnya belum terlihat? Kenapa sudah menangis di sepertiga malam, tapi keadaan seolah tetap sama? Disinilah banyak hati mulai goyah. Bukan karena tidak percaya kepada Allah, tapi karena lelah menunggu. Padahal, ada satu kenyataan yang jarang benar-benar kita pahami. Setiap doa pasti dijawab. Bukan mungkin, bukan kadang-kadang, tapi pasti. Hanya saja, cara Allah menjawab tidak selalu sama dengan cara kita membayangkan. Kita mengira jawaban itu harus berbentuk ya sekarang juga. Padahal bisa jadi jawaban itu berbentuk ya, tapi nanti. Atau ya, tapi dengan cara yang lebih baik. Ada doa yang Allah kabulkan seketika, seperti pintu yang langsung terbuka saat diketuk. Kita minta kemudahan, tiba-tiba jalan terasa lapang. Kita minta solusi, tiba-tiba datang pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu indah. Itu membuat iman kita melonjak. Tapi tidak semua doa dijawab dengan cara seperti itu. Ada doa yang Allah simpan, disimpan rapi, tidak hilang, tidak dilupakan, disimpan sebagai pahala besar yang akan kita lihat di akhirat kelak. Bayangkan, ketika di hari perhitungan nanti, kita melihat pahala menggunung yang tidak pernah kita ingat pernah melakukannya. Lalu dikatakan bahwa itu adalah hasil dari doa-doa yang dulu tidak segera dikabulkan di dunia. Saat itu mungkin kita akan berkata, ya Allah, seandainya dulu semua doaku Engkau tunda saja. Dan ada lagi bentuk jawaban yang sering tidak kita sadari.
Doa yang menjadi pelindung dari musibah. Kita tidak tahu bahaya apa yang seharusnya menimpa, tidak tahu kecelakaan apa yang seharusnya terjadi, tidak tahu kesedihan apa yang seharusnya datang, tapi Allah menahannya, mengalihkannya, menghapusnya, semua karena doa yang pernah kita panjatkan dengan tulus. Jadi ketika kita merasa Allah diam, bisa jadi sebenarnya Allah sedang bekerja, bukan diam tanpa arti, tapi diam yang penuh rencana. Seperti seorang ibu yang tidak langsung memberikan apa yang diminta anaknya, bukan karena tidak sayang, tapi karena tahu mana yang terbaik. Bedanya, ilmu Allah tidak terbatas, pandangannya melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Kadang ada doa yang sengaja Allah tunda, karena Allah rindu mendengar suara kita. Ini terdengar mengejutkan, tapi renungkan sejenak. Saat masalah belum selesai, kita lebih rajin berdoa, lebih sering bangun malam, lebih mudah menangis. Tapi semua sudah baik-baik saja, doa kita mulai jarang, tangis kita mulai hilang, ketergantungan kita mulai pudar, maka bisa jadi penundaan itu adalah bentuk cinta. Allah ingin kita lebih lama dekat, lebih lama bersandar, lebih lama menyebut namanya. Jika semua langsung selesai, mungkin kita akan kembali sibuk dengan dunia. Maka saat doa belum terkabul, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah ingin hubungan ini lebih dalam. Namun di sisi lain, ada juga doa yang belum terkabul karena keyakinan kita belum utuh. Kita meminta, tapi di dalam hati masih ada keraguan. Kita berdoa, tapi sambil berkata dalam batin, entah dikabulkan atau tidak. Padahal keyakinan adalah fondasi doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berdoa dengan hati yang yakin akan dikabulkan. Bayangkan seseorang mengetuk pintu rumah temannya sambil berkata, mungkin dia tidak ada, mungkin dia tidak mau buka. Ketukan itu pasti berbeda dengan ketukan orang yang yakin pintu itu akan dibuka. Begitu juga doa. Saat kita berdoa dengan penuh harap dan percaya, hati kita berbeda. Nada suara kita berbeda, air mata kita berbeda. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka baik, yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan, maka keyakinan itu sendiri adalah bentuk ibadah. Husnudzon bukan sekadar optimisme kosong, tapi sikap hati yang percaya penuh kepada kebaikan Allah. Dan itu menjadi magnet bagi jawaban doa. Maka di bulan Ramadan ini, jangan setengah-setengah dalam berharap. Jangan tanggung dalam meminta. Mintalah yang terasa mustahil. Mintalah perubahan hidup yang selama ini hanya berani kamu bayangkan. Karena ketika kamu berdoa, kamu sedang berbicara kepada zat yang tidak pernah kehabisan kuasa dan satu rahasia yang sering dilupakan. Doakan orang lain sebelum mendoakan diri sendiri. Ini bukan sekadar adab, tapi strategi langit. Ketika kamu menyebut nama orang lain dalam doamu, keluargamu, sahabatmu, bahkan orang yang pernah menyakitimu, ada malaikat yang mengaminkan dan mendoakan hal yang sama untukmu. Bayangkan betapa indahnya itu. Kamu mungkin ragu doamu cukup kuat, tapi malaikat yang mendoakanmu, doanya tidak tercampur dosa, tidak tercampur riya, tidak tercampur kepentingan pribadi. Dan ketika malaikat berkata amin, dan untukmu juga yang semisalnya, itu adalah hadiah yang sering tidak kita sadari nilainya. Mendoakan orang lain juga membersihkan hati, menghapus iri, mengikis dendam, mengubah sakit menjadi kebaikan. Saat kamu mampu berkata, "Ya Allah, bahagiakan dia," padahal hatimu pernah terluka karenanya, di saat itulah jiwamu naik satu tingkat. Dan bisa jadi, justru di momen itulah Allah membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbaiki cara kita berdoa. Bukan hanya memperbanyaknya, tapi memperdalamnya. Bukan hanya meminta untuk diri sendiri, tapi meluaskan doa untuk sesama. Bukan hanya berharap cepat dikabulkan, tapi juga siap bersabar jika ditunda. Karena pada akhirnya, doa bukan sekadar tentang mendapatkan apa yang kita mau. Doa adalah tentang membangun hubungan dengan Allah, tentang mengakui bahwa kita lemah dan Dia Maha Kuat, tentang menyadari bahwa tanpanya kita tidak mampu apa-apa. Jadi jika sampai hari ini ada doa yang belum terjawab, jangan berhenti, jangan mundur, jangan mengecilkan harapanmu. Justru mungkin kamu sedang berada sangat dekat dengan jawaban itu. Teruslah mengetuk, teruslah berharap, teruslah yakin. Karena bisa jadi, satu malam di Ramadan ini, di antara sahur yang sunyi atau detik-detik sebelum berbuka, ada satu doa yang melesat, lebih tinggi dari yang lain. Satu doa yang lahir dari hati paling dalam. Dan ketika doa itu sampai, Allah berkata, inilah waktunya. Sahabat semesta, setelah semua yang kita bahas, ada satu ajakan sederhana, tapi sering kita tunda. Angkat tanganmu malam ini. Bukan nanti,
bukan menunggu Ramadan berikutnya malam ini. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Jangan biarkan bulan ini berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya datang dengan semangat. Pergi tanpa perubahan berarti. Bayangkan jika malam ini kamu benar-benar berhenti sejenak dari semua kesibukan. Matikan ponsel, jauhkan distraksi, duduk, diam, lalu angkat tanganmu perlahan. Sebut nama Allah dengan hati yang gemetar. Sebut satu persatu harapan yang selama ini kamu pendam. Mungkin tentang anakmu yang belum berubah, tentang rumah tangga yang sedang diuji, tentang rezeki yang terasa seret, tentang luka yang belum sembuh, tentang dosa yang masih menghantui. Jangan ditahan, jangan dipendekkan, jangan dibatasi oleh rasa malu atau rasa tidak pantas. Karena yang kamu hadapi bukan manusia yang mudah bosan mendengar keluhan. Yang kamu hadapi adalah Allah, Zat yang justru mencintai hambanya yang terus meminta. Semakin kamu datang, semakin Dia dekat. Semakin kamu bersandar, semakin Dia kuatkan. Mungkin selama ini kita terlalu sering merasa sendirian. Padahal setiap kali kita berkata, "Ya Allah," tidak pernah ada kata itu yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh dalam doa tidak pernah jatuh ke tanah tanpa makna. Semua dicatat, semua diperhatikan, semua punya nilai di sisinya dan bisa jadi. Perubahan besar dalam hidup kita tidak dimulai dari peluang besar, bukan dari koneksi hebat, bukan dari strategi luar biasa, tapi dimulai dari satu malam sunyi di bulan Ramadan, ketika seorang hamba yang lemah berani berharap besar kepada Tuhannya. Sahabat semesta, jangan remehkan satu doa yang tulus. Jangan anggap kecil satu permohonan yang keluar dari hati terdalam, karena bisa jadi satu doa itulah yang mengubah arah hidupmu. Satu doa itulah yang menyelamatkan keluargamu. Satu doa itulah yang mengangkat derajatmu tanpa kamu sadari. Dan ketika nanti Ramadan ini benar-benar pergi, semoga ia tidak pergi dengan tangan kosong dari hidup kita. Semoga ia meninggalkan jejak tangisan, jejak harapan, jejak keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Semoga setelah Ramadan berlalu, kita bukan hanya menjadi orang yang pernah berpuasa, tapi menjadi orang yang pernah benar-benar berdoa. Jika malam ini kamu merasa lelah, datanglah kepada Allah. Jika kamu merasa gagal, datanglah kepada Allah. Jika kamu merasa tidak pantas, justru itulah alasan paling kuat untuk datang kepada Allah. Karena di hadapannya, yang paling Dia lihat bukan kesempurnaan kita, tapi kesungguhan hati kita. Mari kita tutup Ramadan ini, atau sisa hari-harinya dengan doa terbaik yang pernah kita panjatkan. Dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Dengan tekad bahwa setelah doa dikabulkan pun, kita tidak akan berhenti kembali. Semoga Allah lapangkan segala urusan kita. Semoga Allah sembuhkan yang sedang sakit. Semoga Allah lunaskan yang sedang terlilit hutang. Semoga Allah damaikan rumah tangga yang sedang retak. Semoga Allah jaga anak-anak kita. Dan semoga Allah kabulkan doa terbaik yang kita panjatkan malam ini. Terima kasih sudah membersamai di channel Catatan Semesta. Teruslah menjadi sahabat semesta yang tidak pernah lelah berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.